Sungguh keberuntungan besar bagi Xuan Huang bahwa kakak Xiaoyan telah menerima Long Yi sebagai muridnya. Gunung ini, aku tidak tahu apakah akan berguna bagimu, juga merupakan barang yang dipercayakan kepadaku, mungkin bisa membantu. Xuan Huang tidak hanya jujur tetapi juga bersyukur. Dia bisa saja dengan mudah memberikan Gunung Suci Hunyuan ini sebagai imbalan atas hadiah tersebut, tetapi saat ini, karena kepercayaan Xiaoyan, dia memberikannya tanpa ragu-ragu. Orang-orang di dunia ini yang dapat melakukan hal ini sangat langka. Di dunia yang penuh gejolak ini, kejujuran telah menjadi langka dan tidak pada tempatnya. Xiaoyan datang ke dunia gunung dan laut tanpa upacara. Perjalanan ini tidak membawa banyak keberuntungan baginya, tetapi untungnya, kultivasinya berkembang dengan lancar, menembus dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Namun, setelah menembus ke tingkat ini, keberuntungan yang diperoleh tidak tertandingi. Di permukaan, keberuntungan itu mungkin tampak tidak banyak, tetapi kenyataannya tidak. Pertama, hubungannya dengan Xuan Huang semakin dalam, dan Long Yi telah tinggal di dunia gunung dan laut, dengan potensi untuk menjadi raja hati gunung dan laut. Bagi Xiaoyan, ini adalah keberuntungan terbesar. Semua yang dilakukannya secara halus merupakan pertanda perang antara Sensi dan Taixu. Namun, Xiaoyan tidak menaruh harapannya pada dunia di luar Sensi. Dia mengerti bahwa di dunia ini, terutama dalam hal bertahan hidup, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali dirinya sendiri. Seseorang harus cukup kuat untuk berhasil. Kultivasinya saat ini berfokus pada perkembangan alami. Selama Xiaoyan terus melakukan perjalanan antar dunia, dia pasti akan menemukan lebih banyak peluang dan menembus keterbatasannya sendiri. Sebaliknya, tinggal di Sensi mungkin akan menyebabkan stagnasi. Perjalanannya ke dunia-dunia ini juga akan mengganggu koneksi mereka dengan Sensi. Xiaoyan telah mengunjungi beberapa dunia luas sebelum kehancuran total alam sejati Xuan Yin, alam kuno iblis abadi, dan dunia gunung dan laut saat ini. Dia secara bertahap menyerap esensi dunia-dunia ini, yang memiliki sedikit pengaruh pada situasinya saat ini, tetapi potensi jangka panjangnya tidak pasti. Terima kasih, Saudara Xuan Huang. Aku akan menerima Gunung Suci Hunyuan ini tanpa ragu. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menyatu ke dalam Gunung Suci Hunyuan. Dalam sekejap, ia merasakan fluktuasi yang tidak biasa berasal dari dalam dirinya. Ketika kekuatan jiwanya menyatu dengannya, ia merasa seolah ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat, dan dalam sekejap, Xiaoyan merasa seolah berdiri di kaki gunung menjulang tinggi yang puncaknya tak terlihat. Di bawah kakinya terbentang tangga bersalju menuju puncak, seperti jalan kultivasi yang tak berujung. Xiaoyan dengan ragu-ragu mengambil langkah pertamanya. Saat kakinya mendarat, pikirannya bergetar, seolah-olah semua kekuatannya telah disalurkan ke tubuh fisiknya. Alam kultivasi dan kekuatan jiwanya menyatu menjadi satu. Tetapi saat kaki Xiaoyan menstabilkan dirinya, sebuah kekuatan tak terlihat meresap ke dalam tubuhnya, menempa jiwa dan alam kultivasinya, menyebabkan riak. Xiaoyan tiba-tiba tersadar kembali ke kenyataan, matanya terbelalak tak percaya. Ini adalah harta karun tertinggi untuk kultivasi. Gunung ini benar-benar menakjubkan. Seru Xiaoyan dengan kagum. Oh, apa yang begitu menakjubkan tentangnya? Aku hanya tahu itu bisa digunakan sebagai batu untuk dilempar ke musuh, tidak ada yang istimewa. Xuan Huang, melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, tampak bingung. Xiaoyan berhenti sejenak, menyadari persepsi Xuan Huang sangat berbeda dari miliknya. Dia belum melihat wajah sebenarnya dari Gunung Suci Hunyuan. Gunung ini dapat membantu kultivasi, efeknya benar-benar ajaib. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, bahkan jika Dewa Bangau ada di sini, dia akan berbicara terus terang. Haha, kalau memang sangat membantu kakak Xiaoyan, lebih baik disimpan saja di sini. Ini hanya sepotong kayu yang tidak berguna. Xuan Huang tertawa, menunjukkan tidak berniat mengambil kembali apa yang telah diberikannya, karena Xiaoyan telah menemukan efek istimewanya. Gunung ilahi primordial adalah harta karun legendaris, konon hanya bisa didaki oleh yang terkuat. Mereka yang mencapai puncak akan mendapat manfaat besar dalam segala aspek dan memperoleh esensi ilahi primordial. Dewa Bangau,
bagaimanapun, adalah penjelajah dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan Xiao Yan telah menebak apa yang telah dilihat dan diketahuinya. Xuan Huang mungkin tidak tahu, tetapi dia tentu tidak bisa menyembunyikannya dari Dewa Bangau. Lupakan gunung ini, katanya, aku tidak punya kartu tawar-menawar saat ini. Aku tidak bisa menukarnya dengannya. Jelas, Dewa Bangau juga cukup tertarik, karena memang itu adalah harta karun yang langka. Alih-alih menyebutnya penjelajah dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia lebih seperti kolektor barang langka yang hebat, yang gemar memperoleh barang-barang yang tidak biasa. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Ilahi Primordial, hanya nama yang mulia yang mungkin bisa menggoyahkan tekadnya. Dewa Bangau berbicara perlahan, menjelaskan bahwa perilaku Xiao Yan mirip dengan Xuan Huang, sangat ramah, seolah-olah dia adalah teman dekat yang mulia terdahulu. Xiao Yan tidak terlalu meragukan Xuan Huang, karena dia dapat melihatnya dalam konteks keseluruhan situasi. Selama konferensi kekacauan, pidato Xuan Huang selalu menyangkut seluruh dunia gunung dan laut. Mereka yang peduli dengan dunia ini dan memiliki kepedulian yang besar benar-benar mengabdikan diri kepada semua makhluk hidup. Dan apa yang dapat dilihat Dewa Bangau saat ini adalah bahwa Xiao Yan tampaknya mampu memberinya pasokan obat yang stabil. Tetapi Xiao Yan merasa bahwa kesediaan Dewa Bangau untuk membantu dengan biaya seperti itu mungkin berasal dari pandangan Dewa Bangau terhadapnya sebagai aset yang terus berharga, bagian dari perdagangannya di berbagai alam. Dia tidak hanya memperdagangkan barang, hubungan di antara mereka juga merupakan bagian dari transaksi. Dalam hal ini, Dewa Bangau adalah pedagang sejati di berbagai alam, yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pertempuran mungkin tidak penting dalam hidupnya. Jalur kultivasinya jauh lebih cocok untuk kebanyakan orang. Dengan sebuah pikiran, Gunung Ilahi Kekacauan Primordial seketika berubah menjadi cahaya dingin, menelannya dan menyimpannya di dantiannya. Untuk sesaat, Xiao Yan ragu-ragu. Gunung ini sangat penting untuk kultivasinya, dan itu juga merupakan komisi dari konferensi kekacauan. Karena itu, dia bergumul dengan apakah akan memberikan Gunung Ilahi Kekacauan Primordial atau menyimpannya untuk membantunya berkultivasi untuk sementara waktu sebelum menyerahkannya kepada bibinya. Saudara Xuan Huang, kita akan segera meninggalkan dunia gunung dan laut. Aku mempercayakan Long Yi kepadamu. Xiao Yan membungkuk hormat. Chen Sheng berkata, mengenai Ye Beijing, Xiao Yan tidak dapat menemukannya saat ini, tetapi tidak perlu khawatir. Jika Ye Beijing ingin menemukannya, itu tidak akan sulit sama sekali. Yang mulia, bagaimana kita sampai ke dunia gunung dan laut? Pohon dunia Xiao Yan berada di dalam menara roh kekosongan bintang ungu. Bepergian sendirian tidak akan menjadi masalah, tetapi untuk pergi sekarang, dia hanya dapat mengandalkan bangau abadi. Tidak mungkin dia dapat mengungkap menara roh kekosongan bintang ungu. Apakah kalian siap? Jika kalian siap, kalian dapat pergi kapan saja, tanya bangau abadi. Xiao Yan memandang Raja Langit, yang telah menyimpan gambar Dharma Samsara. Dia belum bisa kembali ke aliran ilahi. Oleh karena itu, aku hanya bisa membiarkan Raja Tianzang kembali ke Xiao Yan sendiri. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk pulang. Apakah ada yang perlu kau sampaikan kembali ke Sensi? Raja Tianzang mengerti tatapan Xiao Yan saat ini, hanya ingin memberi tahu semua orang bahwa aku selamat dan sehat. Xiao Yan tersenyum tipis. Setiap kali dia pergi, setidaknya 100 tahun, dan dia pada dasarnya tidak bisa tinggal di Sensi terlalu lama. Dia merasa sangat bersalah.